3 bulan aku sekarat, mengira itu hanya sakit biasa. Hingga malam itu, di balik pintu yang sedikit terbuka, aku mendengar suamiku dan adikku tertawa di atas rencana kematianku. Tenanglah, bisik suamiku mesra pada adikku, racun itu tak berjejak. Begitu dia mati, hartanya milik kita. Duniaku seketika. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Lampu gantung kristal setinggi 3 meter itu membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ballroom Mansion Faramond. Malam itu, udara beraroma parfum mahal, sampanye, dan bunga lili segar yang didatangkan langsung dari Belanda. Itu adalah malam perayaan ulang tahun pernikahan kelima Thalia Faramond dan Elian Croft. Thalia berdiri di samping suaminya, mengenakan gaun sutra berwarna emerald yang menonjolkan kulit pucatnya. Ia tersenyum, menyalami satu persatu tamu, para pemegang saham, politisi, dan sosialita yang hadir demi menghormati nama besar mendiang ayahnya, pendiri Faramond Group. Namun, di balik senyum itu, Thalia merasakan denyutan halus di pelipisnya. Sakit kepala itu datang lagi, seperti tamu tak diundang yang menetap selama 3 bulan terakhir. "Kau baik-baik saja, sayang?" bisik Elian, suaranya rendah dan penuh perhatian. Ia merangkul pinggang Thalia dengan lembut, jari-jarinya menekan punggung istrinya dengan posesif namun hangat. "Tanganmu dingin." Thalia menoleh, menatap wajah suaminya yang tampan. Rahang tegas, mata coklat yang dalam, dan senyum yang bisa meluluhkan hati siapapun. "Hanya sedikit pusing, Elian. Mungkin karena lampu sorot ini. Bertahanlah sebentar lagi. Setelah pidato, aku akan membawamu istirahat," janji Elian, mengecup pelipis Thalia di depan ratusan pasang mata yang menatap iri. Di sudut ruangan, tepuk tangan meriah terdengar saat Lyra Faramond, adik angkat Thalia, naik ke atas panggung kecil. Lyra tampak bercahaya malam itu, mengenakan gaun merah menyala yang kontras dengan penampilan elegan Thalia. Lyra, yang diadopsi orang tua Thalia sejak usia 5 tahun, selalu menjadi adik kecil yang manja. "Selamat malam semuanya." Suara Lyra bergetar haru, matanya berkaca-kaca menatap pasangan di depannya. "Malam ini kita merayakan cinta. Cinta yang tulus antara kakakku, Thalia, dan Kak Elian. 5 tahun lalu, aku melihat mereka mengucap janji suci, dan hari ini, aku melihat cinta itu semakin kuat. Bagi seorang yatim piatu sepertiku, melihat kebahagiaan Thalia adalah segalanya." Thalia tersenyum haru. Ia melambai pada adiknya. Namun, untuk sepersekian detik, saat Lyra turun dari panggung dan berjalan ke arah mereka, Thalia menangkap sesuatu. Sebuah tatapan. Lyra tidak menatap Thalia. Mata wanita muda itu terkunci pada Elian. Dan Elian, suami yang baru saja mengecup pelipis Thalia, membalas tatapan itu dengan intensitas yang tidak bisa dijelaskan. Itu bukan tatapan antara kakak ipar dan adik ipar. Itu adalah tatapan kelaparan. Namun, momen itu berlalu secepat kilat. Lyra memeluk Thalia erat-erat. "Happy anniversary, Kak. Kalian adalah inspirasiku." "Terima kasih, Lyra," bisik Thalia, mengabaikan firasat buruk yang tiba-tiba menusuk dadanya. Ia menyalahkan sakit kepalanya. "Aku hanya lelah," batinnya. "Elian mencintaiku. Lyra menyayangiku. Mereka satu-satunya keluarga yang kupunya." Malam itu berakhir dengan Elian memapah Thalia ke kamar tidur utama mereka yang mewah. "Tidurlah," kata Elian sambil menyelimuti istrinya. "Aku harus memastikan semua tamu pulang dan mengurus vendor catering. Jangan menungguku." Thalia memejamkan mata, membiarkan kegelapan merenggut kesadarannya, tidak menyadari bahwa di lantai bawah, suaminya tidak sedang mengurus catering, melainkan sedang menuangkan segelas anggur untuk wanita lain. 3 minggu setelah pesta itu, kondisi Thalia tidak membaik. Justru sebaliknya. Rambutnya yang dulu tebal dan berkilau kini mulai rontok lebih banyak dari biasanya. Kulitnya terasa gatal tanpa sebab, dan rasa lelah yang ekstrim membuatnya sulit berkonsentrasi pada laporan keuangan Faramond Group. Pagi itu, Thalia duduk di ruang kerjanya di rumah, menatap layar laptop dengan pandangan kabur. "Kak Thalia, kau lupa meminum teh herbalmu lagi,"
suara Lira memecah keheningan. Gadis itu masuk membawa nampan perak berisi teko keramik dan cangkir kecil. Aromanya menyengat, campuran ginseng dan sesuatu yang pahit. Rasanya aneh, Li, keluh Thalia, memijat pelipisnya. Aku sudah meminumnya selama 2 bulan, tapi aku malah merasa makin sakit. Itu namanya detoksifikasi, Kak. Racun di tubuhmu sedang dikeluarkan. Lira bersikeras, menuangkan cairan kecoklatan itu. Dokter Raihan bilang ini racikan terbaik untuk meningkatkan stamina. Kau tidak percaya pada sahabat suamimu sendiri. Dokter Raihan adalah teman kuliah Elian. Dialah yang selama ini menangani kesehatan Thalia, mendiagnosisnya dengan kelelahan kronis pasca trauma akibat kematian orang tua Thalia 2 tahun lalu. Thalia menghela napas, tidak ingin berdebat. Ia meminum teh itu dalam sekali teguk, menahan rasa mual yang langsung menyerang lambungnya. Terima kasih, Lira. Sama-sama. Oh ya, Kak Elian minta tolong ambilkan jas abu-abunya di laundry nanti sore. Dia bilang ada bon di saku celananya yang harus disimpan, kata Lira sebelum keluar ruangan. Sore harinya, saat Thalia merapikan pakaian Elian yang baru tiba dari laundry langganan, ia merogoh saku jas suaminya. Bukan celana, seperti yang dibilang Lira, tapi jas yang dipakai Elian saat pesta ulang tahun pernikahan mereka. Jari-jarinya menyentuh secari kertas struk yang lecek. Thalia mengeluarkannya dan meratakannya di atas meja setrika. Itu adalah struk dari Levian Jewelry, sebuah butik perhiasan eksklusif. Tanggal pembelian, 2 hari sebelum anniversary. Item, ruby pendant necklace, The Blood Heart. Harga, 850 juta rupiah. Jantung Thalia berhenti berdetak sejenak. Ia meraba lehernya sendiri. Hadiah yang diberikan Elian saat anniversary adalah sebuah gelang berlian sederhana. Cantik, tapi bukan kalung rubi seharga hampir 1 miliar rupiah. Otaknya berputar cepat, mencari pembenaran. Mungkin ini investasi? Mungkin untuk ibunya Elian? Tidak, ibu Elian sudah meninggal. Untuk klien? Tidak mungkin klien diberi perhiasan personal seperti ini. Tiba-tiba, bayangan gaun merah Lira saat pesta itu melintas di benaknya. Dan sesuatu yang berkilau di leher adiknya malam itu. Thalia mengira itu perhiasan kostum biasa karena Lira selalu mengeluh uang saku bulanannya, hanya cukup untuk tas, bukan berlian. Thalia terduduk di lantai walk-in closet. Rasa mual akibat teh herbal tadi bercampur dengan rasa mual akibat kecurigaan yang mulai tumbuh. Ia menyimpan struk itu di dalam kotak perhiasan rahasianya, di balik lapisan beludru palsu. Benih keraguan telah ditanam, dan akarnya mulai menjalar cepat. 2 hari kemudian, Thalia seharusnya berada di Singapura untuk rapat direksi regional selama 3 hari. Namun, rapat itu dibatalkan mendadak karena CEO Mitra terkena serangan jantung. Thalia memutuskan untuk pulang lebih awal tanpa memberitahu siapapun, berniat memberi kejutan pada Elian. Mungkin makan malam romantis bisa menghapus kecurigaan bodoh tentang kalung rubi itu. Menshan Faramond tampak sunyi saat taksi online menurunkan Thalia di gerbang samping. Ia sengaja tidak memanggil sopir pribadi. Ia masuk melalui pintu dapur, menyapa pelayan yang terkejut setengah mati. SSTT, jangan berisik. Aku ingin mengejutkan Bapak, bisik Thalia sambil menempelkan telunjuk di bibir. Pelayan itu, Bei Inah, tampak pucat dan gelisah. Tapi nyonya, Bapak sedang rapat penting di ruang kerja. Beliau bilang tidak boleh diganggu sama sekali. Rapat dengan siapa? Ini jam 8 malam. Dedengan Nona Lira. Membahas anggaran yayasan. Thalia mengangguk, meski hatinya mencelos. Anggaran yayasan tidak pernah dibahas di ruang kerja pribadi Elian yang kedap suara, biasanya di ruang rapat kantor. Thalia menaiki tangga dengan langkah tanpa suara, kebiasaan masa kecilnya saat bermain petak umpet. Karpet tebal meredam suara heelsnya yang sudah ia lepas dan tenteng di tangan. Ia tiba di depan ruang kerja Elian di lantai 2. Pintunya terbuat dari kayu jati tebal yang kokoh. Namun, hari ini, pintu itu tidak tertutup rapat. Ada celah lebar 2 cm, cukup untuk suara dari dalam merembes keluar meski samar. Thalia mendekatkan telinganya. Dosisnya harus ditingkatkan, Elian. Dia masih terlalu kuat. Tadi pagi dia bahkan masih bisa berjalan tegak padahal aku sudah mencampur 2 ampul.
Suara Lira terdengar tajam, tanpa nada manja yang biasa ia tunjukkan. Darah Thalia berdesir dingin. Dosis? Ampul? Sabarlah, sayang. Suara Elian menjawab, terdengar santai dan terhibur. Talium bukan racun instan. Jika dia mati mendadak, polisi akan curiga. Kita butuh dia terlihat sakit-sakitan secara alami. Gagal organ, rambut rontok, kebingungan mental. Dr. Raihan sudah menyiapkan catatan medis palsu tentang depresi dan kelelahan kronis. Thalia membekap mulutnya sendiri dengan tangan yang gemetar hebat. Ia merasa lantai di bawah kakinya bergoyang. Aku bosan menunggu, rengek Lira. Terdengar suara gesekan kain dan desahan napas. Aku bosan menjadi adik. Aku ingin menjadi Nyonya Croft. Aku ingin rumah ini. Aku ingin warisan tua bangka Faramon itu jatuh ke tangan kita secepatnya. Kau akan mendapatkannya. Semuanya, Elian terkekeh rendah. Begitu Thalia lewat, surat wasiat yang sudah kita palsukan itu akan berlaku. Kau penerima tunggal jika aku menolak warisan itu demi kesedihan yang mendalam, lalu kita menikah setahun kemudian. Bersabarlah, pikirkan uangnya, pikirkan kebebasan kita. Bunuh dia sebelum ulang tahunku bulan depan, Elian. Itu hadiah yang kuminta. Apapun untukmu, ratu kecilku. Keheningan sesaat, diikuti suara ciuman yang basah dan menjijikkan. Dunia Thalia runtuh detik itu juga. Bukan retak, tapi hancur lebur menjadi debu. Suami yang ia puja dan adik yang ia besarkan dengan kasih sayang, sedang bercinta di atas meja kerjanya sambil merencanakan kematiannya. Mereka bukan manusia. Mereka adalah monster. Thalia ingin mendobrak pintu, berteriak, mencakar wajah mereka. Namun, insting bertahan hidupnya, warisan dari darah bisnis ayahnya yang dingin, mengambil alih. Jika ia masuk sekarang, ia tidak punya bukti. Jika ia masuk sekarang, mereka mungkin akan membunuhnya malam ini juga dengan alasan kecelakaan atau bunuh diri. Dengan sisa tenaga terakhir, Thalia mundur perlahan. Air mata mengalir deras tanpa suara, membasahi pipinya yang dingin. Ia berbalik dan berlari menuruni tangga, keluar dari pintu samping, dan muntah di semak-semak taman belakang. Malam itu, Thalia tidak jadi pulang ke rumah. Ia check-in di sebuah hotel bintang 5 di pusat kota menggunakan kartu kredit cadangan yang jarang ia pakai. Di kamar mandi hotel yang mewah, Thalia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat pasi, matanya merah bengkak, dan rambutnya yang rontok berserakan di wastafel. Ia terlihat seperti hantu. Bodoh, makinya pada pantulan cermin itu. Kau wanita bodoh, naif, dan menyedihkan. Ia menangis selama 2 jam penuh, meringkuk di lantai kamar mandi yang dingin. Ia memutar ulang setiap memori selama 5 tahun terakhir. Senyum Elian saat melamarnya. Kebaikan Lira yang sering memijat kakinya. Teh herbal itu. Tuhan, teh itu. Mereka telah meracuninya perlahan-lahan. Talium. Thalia segera mengambil ponselnya dan mencari tahu tentang racun itu. Gejala, rambut rontok, nyeri saraf, gangguan pencernaan, kebingungan mental. Semua cocok. Mereka tidak hanya mengkhianati cintanya, mereka sedang menyiksa tubuhnya menuju kematian yang menyakitkan. Rasa sakit hati itu perlahan berubah bentuk. Dari kesedihan yang melumpuhkan menjadi kemarahan yang membakar. Panas, tajam, dan mematikan. Thalia Faramon bukan wanita yang dibesarkan untuk menjadi korban. Ayahnya membangun kerajaan bisnis dari nol dengan menghancurkan pesaingnya tanpa ampun. Darah itu mengalir di tubuhnya juga. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin. Berkali-kali, hingga kulitnya terasa mati rasa. Tidak, bisiknya pada cermin. Suaranya serak tapi tegas. Kalian menginginkan hartaku? Kalian menginginkan nyawaku? Kalian harus melangkahi mayatku dulu, tapi sayangnya, bukan aku yang akan mati. Thalia menyusun rencana darurat. Pertama, ia harus kembali ke rumah seolah tidak terjadi apa-apa. Kedua, ia tidak boleh memakan atau meminum apapun yang disiapkan di rumah itu. Ketiga, ia butuh bukti forensik yang tidak terbantahkan. Ia menelepon Elian. Tangannya gemetar saat menekan tombol panggil, tapi ia memaksakan suaranya terdengar normal.
Halo, Elian? Talia? Sayang? Kau di mana? Aku meneleponmu berkali-kali. Suara Elian terdengar khawatir. Akting yang luar biasa. Jika Talia tidak tahu kebenarannya, ia pasti sudah luluh. Maaf, bateraiku habis. Rapat dibatalkan, tapi aku merasa sangat pusing dan migrainku kambuh parah di bandara. Aku memutuskan menginap di hotel bandara malam ini agar tidak mengganggumu di rumah. Aku butuh tidur total. Oh, astaga. Perlukah aku menjemputmu? Atau kupanggilkan Dokter Raihan? Jangan. Talia berteriak terlalu cepat, lalu buru-buru melembutkan suaranya. Maksudku, jangan repot-repot. Aku hanya butuh gelap dan sepi. Besok pagi aku akan pulang. I love you, Elian. Kalimat terakhir itu terasa seperti empedu di lidahnya. I love you too, Talia. Istirahatlah. Talia mematikan ponselnya. Ia menatap lampu kota Jakarta dari jendela lantai 20. Topeng kaca pernikahannya sudah retak, dan pecahannya akan ia gunakan untuk menggorok leher mereka berdua. Talia pulang keesokan paginya dengan wajah segar hasil makeup tebal yang menutupi lingkaran hitam di matanya. Ia membawa oleh-oleh palsu yang ia beli di butik bandara pagi-pagi sekali. Saat ia masuk ke ruang makan, pemandangan itu menyambutnya. Elian sedang membaca koran sambil menyesap kopi, dan Lira sedang mengoleskan selai di roti. Pemandangan keluarga bahagia yang memuakan. Kakak, seru Lira, bangkit untuk memeluknya. Talia menahan napas, menekan rasa jijik saat kulit Lira bersentuhan dengannya. Hai, Lira. Hai, sayang. Ia mencium pipi Elian sekilas. Bau aftershave Elian yang dulu ia sukai kini membuatnya ingin muntah. Duduklah, Kak. Aku sudah buatkan teh herbal spesialmu. Dokter Raihan bilang kau tidak boleh melewatkannya sehari pun, kata Lira sambil menyodorkan cangkir itu. Talia duduk, menatap cairan keruh itu. Ia tersenyum tipis. Tentu. Tapi sebentar, aku lupa mengambil vitamin tambahanku di tas. Talia berbalik badan, membelakangi mereka dengan pura-pura mengaduk tasnya. Dengan kecepatan tangan yang terlatih, ia pernah belajar sulap ringan saat kuliah. Ia menuangkan isi cangkir itu ke dalam botol minum stainless steel kecil yang sudah ia siapkan di dalam tasnya, lalu menyembunyikannya kembali. Ia berbalik lagi menghadap meja dengan cangkir kosong. Habis, kata Talia sambil meletakkan cangkir itu. Rasanya makin pahit. Li? Obat yang baik memang pahit, Kak, sahut Lira sambil tersenyum manis. Senyum seorang pembunuh. Siang harinya, dengan alasan ingin pergi ke spa untuk relaksasi, Talia pergi keluar rumah. Tujuannya bukan spa, melainkan sebuah laboratorium forensik swasta independen di pinggiran kota yang tidak memiliki afiliasi dengan Faramon Group ataupun jejaring Dokter Raihan. Ia menyerahkan sampel teh dalam botol stainless itu, dan sehelai rambutnya sendiri. Saya butuh tes toksikologi lengkap. Prioritas tertinggi. Saya bayar 3 kali lipat untuk hasil dalam 24 jam, kata Talia pada petugas lab, menyerahkan kartu nama bisnisnya yang membuat petugas itu terbelalak. Setelah dari lab, Talia mengarahkan mobilnya ke sebuah kedai kopi tua di daerah Jakarta Selatan. Di sana, seorang pria sudah menunggu di pojok ruangan yang remang. Pria itu mengenakan kemeja lusuh dan kacamata tebal, tapi matanya tajam. Cassian Drax, pengacara junior di firma hukum keluarga Faramond. Pria yang selama ini selalu diabaikan Elian dan sering dianggap tidak kompeten karena penampilannya yang berantakan, padahal Talia tahu Cassian adalah lulusan terbaik di angkatannya. Cassian adalah satu-satunya orang di firma yang pernah memperingatkan Talia tentang klausul-klausul aneh yang diajukan Elian dalam kontrak perusahaan, peringatan yang dulu Talia abaikan. Nyonya Faramond, sapa Cassian, tampak bingung. Tumben sekali Anda mengajak saya bertemu di tempat seperti ini. Ada masalah legal? Talia duduk, meletakkan tas mewahnya di meja kayu yang tergores. Ia menatap lurus ke mata Cassian. Bukan masalah legal biasa, Cassian. Ini masalah nyawa. Talia mengeluarkan ponselnya, memutar rekaman suara yang sempat ia rekam sekilas saat berdiri di depan pintu ruang kerja semalam. Meski hanya 10 detik, suara Elian yang membahas surat wasiat palsu terdengar cukup jelas. Wajah Cassian berubah keras. Ia mendengarkan rekaman itu 2 kali.
Rahangnya mengeras. Mereka berencana membunuh Anda, kata Cassian pelan, tidak bertanya, melainkan menyimpulkan. Mereka meracuniku dengan talium. Hasil lab akan keluar besok, jawab Thalia tenang. Ketenangan yang menakutkan. Aku butuh sekutu, Cassian. Semua orang di sekitarku adalah orang-orang alien. Dr. Raihan, staf rumah, bahkan pengacara senior firma adalah teman golf suamiku. Kau satu-satunya yang pernah berani menentangnya. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Lapor polisi. Belum, potong Thalia cepat. Jika lapor sekarang, mereka mungkin lolos dengan pengacara mahal atau membuang barang bukti. Aku ingin menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Aku ingin mereka kehilangan segalanya. Uang, reputasi, kebebasan, dan cinta busuk mereka, sebelum mereka membusuk di penjara. Thalia mencondongkan tubuh ke depan. Bantu aku, Cassian. Dan aku akan berikan posisi partner di Faramon Legal, serta 5% saham perusahaan padamu saat ini semua berakhir. Cassian menatap Thalia. Ia melihat bukan lagi pewaris manja yang selama ini ia kenal, melainkan seorang ratu yang sedang menyiapkan perang. Cassian membetulkan letak kacamatanya, lalu tersenyum tipis. Katakan apa langkah pertama kita, Nyonya? Cari tahu utang judi Elian. Aku tahu dia punya utang. Cari tahu di mana, berapa banyak, dan kepada siapa. Kita akan gunakan keserakahannya untuk menjerat lehernya sendiri. Langkah bidak putih telah dimulai. Permainan catur berdarah ini resmi dibuka. 1 minggu berlalu sejak Thalia menemukan kebenaran itu. 1 minggu yang terasa seperti neraka yang dibekukan. Thalia Faramon telah menyempurnakan seni berpura-pura sakit. Setiap pagi, ia menghabiskan waktu 30 menit di depan cermin kamar mandi yang terkunci, bukan untuk mempercantik diri, melainkan untuk merusak wajahnya. Ia menggunakan foundation pucat 2 tingkat di bawah warna kulit aslinya, memberikan bayangan ungu samar di bawah mata dengan eyeshadow matte, dan membiarkan rambutnya yang memang mulai menipis terlihat kusam tanpa serum. Sayang, kau terlihat semakin pucat. Komentar Elian pagi itu di meja makan. Nada suaranya penuh keprihatinan palsu yang kini terdengar, seperti gesekan paku di papan tulis bagi telinga Thalia. Elian mengulurkan tangan, menyentuh dahi Thalia. Badanmu hangat. Mungkin sebaiknya kau tidak usah ke kantor hari ini. Thalia tersenyum lemah. Sebuah senyum yang ia latih berjam-jam agar terlihat rapuh. Aku harus pergi, Elian. Ada pertemuan dengan komisaris bank. Aku tidak bisa membatalkannya. Ini soal likuiditas perusahaan untuk kuartal depan. Biar aku yang gantikan, sahut Elian cepat. Terlalu cepat. Mata pria itu berkilat penuh harap. Kau istirahat saja. Aku bisa menangani orang-orang bank itu. Thalia menggeleng pelan. Tidak bisa, sayang. Tanda tanganku diperlukan secara fisik. Protokol warisan ayah sangat ketat soal ini. Tapi jangan khawatir, Lira akan menemaniku. Lira, yang sedang asyik dengan ponselnya, mendongak. Aku? Iya, temani aku ya, Li. Kalau aku pingsan di jalan, setidaknya ada adikku, pinta Thalia dengan mata memohon. Lira bertukar pandang sekilas dengan Elian, lalu mengangguk sambil tersenyum manis. Tentu, Kak, aku akan menjagamu. Siang harinya, di dalam sedan Mercedes hitam yang meluncur membelah kemacetan Jakarta, Thalia duduk diam. Di tasnya, botol stainless steel itu kini berisi air mineral biasa, bukan teh beracun yang selalu disiapkan Lira. Thalia sudah belajar trik baru. Ia menumpahkan teh itu ke tanaman pot di balkon kamarnya setiap pagi. Tanaman itu kini layu dan mati, sebuah bukti bisu betapa mematikannya racun itu. Sesampainya di Bank Sentral Asia Faramon, Thalia meminta Lira menunggu di lobi VIP. Hanya pemilik rekening yang boleh masuk ke ruang khazanah, Li. Peraturan bank, kata Thalia menyesal. Kau nikmati saja macaron dan teh di sini. Aku tidak akan lama. Begitu pintu baja ruang khazanah tertutup di belakangnya, postur tubuh Thalia berubah drastis. Bahunya yang tadi merosot kini tegak. Tatapan sayunya menajam. Di dalam ruangan dingin berlapis baja itu, ia tidak menemui petugas bank biasa, melainkan manajer senior kepercayaan mendiang ayahnya, Pak Johan. Selamat siang, Nyonya Thalia.
Anda tampak. Pak Johan ragu, melihat riasan pucat Thalia. Aku baik-baik saja, Pak Johan. Kita tidak punya banyak waktu, potong Thalia tegas. Ia mengeluarkan berkas yang sudah disiapkan Cassian. Saya ingin mengaktifkan protokol darurat Faramon. Mata Pak Johan membelalak. Protokol itu dibuat oleh ayah Thalia untuk melindungi aset jika terjadi kudeta perusahaan atau ancaman kriminal terhadap keluarga. Anda yakin, Nyonya? Ini berarti membekukan semua akses gabungan dengan Tuan Elian dan memindahkan 80% aset likuid pribadi Anda ke Trust Fund di Zurich yang tidak bisa disentuh siapapun kecuali Anda secara fisik di sana. Lakukan. Dan satu lagi, pindahkan hak kuasa voting saham saya sementara kepada firma hukum eksternal, Drax Partners. Efektif mulai minggu depan. Drax? Firma kecil itu? Ya. Jangan ada notifikasi digital ke ponsel saya atau email kantor. Kirim semua konfirmasi fisik ke alamat apartemen Cassian Drax. Pak Johan mengangguk, jarinya menari cepat di atas keyboard. Dalam 20 menit, Thalia telah secara efektif memisahkan Elian dari sumber uang utamanya tanpa pria itu sadari. Elian mungkin memegang kartu kredit Black Card, tapi kartu itu sebentar lagi akan menjadi sepotong plastik tak berguna begitu tagihan bulan depan jatuh tempo. Thalia keluar dari ruang khazanah kembali dengan wajah lelah. Ia melihat Lira sedang menelepon di pojok lobi, tertawa renyah. Thalia tahu siapa yang diteleponnya. Sudah selesai, Kak? Tanya Lira, menutup teleponnya buru-buru. Sudah. Hanya urusan administrasi membosankan, jawab Thalia lirih, sambil memegang lengan Lira seolah butuh topangan. Ayo pulang. Kepalaku sakit sekali. Di dalam mobil, Thalia memejamkan mata, menikmati ironi yang terjadi. Elian dan Lira berpikir mereka sedang menunggu kematian Thalia untuk menguasai harta, padahal harta itu sudah terbang melintasi benua menuju Swiss. 3 hari kemudian, Thalia bertemu Cassian di tempat yang jauh dari jangkauan radar Sosialita, sebuah laundry coin 24 jam di pinggiran Jakarta Timur. Tempat bising mesin cuci adalah lokasi sempurna untuk pembicaraan rahasia. Thalia mengenakan hoodie besar dan kacamata hitam. Cassian datang membawa keranjang cucian sungguhan sebagai samaran. Kau dapat apa? Tanya Thalia langsung, suaranya hampir tenggelam oleh dengung mesin pengering. Cassian menyerahkan sebuah amplop coklat tebal yang diselipkan di antara tumpukan baju. Ini lebih buruk dari yang kita duga, Thalia. Suamimu bukan sekadar penjudi iseng. Thalia membuka amplop itu. Foto-foto Elian keluar masuk sebuah ruko kumuh di kawasan kota tua. Salinan transaksi rekening bank bayangan. Dan sebuah nama yang dilingkari merah, Naga Merah. Elian berutang 35 miliar rupiah pada sindikat judi online yang beroperasi di bawah tanah. Jelas Cassian, wajahnya serius. Dan dia bodoh. Dia menjaminkan aset yang bukan miliknya. Dia menjaminkan saham Faramon Group menggunakan surat kuasa palsu yang dia buat 6 bulan lalu. 35 miliar. Thalia mendesis. Angka itu tidak besar bagi Faramon Group secara keseluruhan, tapi bagi individu, itu angka yang mematikan. Jadi itu sebabnya dia terburu-buru. Tepat. Jatuh temponya bulan depan. Jika dia tidak membayar, Ahlong, lintah darat, itu tidak akan segan-segan mengirim orang untuk mematahkan kakinya. Atau lebih buruk. Cassian menatap Thalia tajam. Dia butuh kau mati sebelum tanggal 20 bulan depan, Thalia. Begitu kau mati, asuransi jiwamu yang bernilai 100 miliar akan cair. Itu target utamanya. Warisan perusahaan hanyalah bonus jangka panjang. Thalia meremas foto Elian hingga lecek. Fakta bahwa nyawanya dihargai sekadar untuk menutup lubang judi suaminya, membuat darahnya mendidih. Bukan karena cinta, bukan karena gairah, tapi karena uang. Elian berencana membunuhnya hanya untuk membayar utang bodohnya. Apa yang harus kita lakukan dengan info ini? Lapor polisi? Tanya Cassian. Tidak, jawab Thalia dingin. Sebuah rencana kejam mulai terbentuk di benaknya. Jika kita lapor polisi sekarang, Elian akan dipenjara karena pemalsuan dokumen dan judi. Itu terlalu mudah. Dia akan aman di dalam sel dari kejaran lintah darat itu. Lalu, biarkan lintah darat itu menjadi anjing penjaga kita, kata Thalia,
bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang mengerikan. Cassian, aku ingin kau mencari cara anonim untuk menghubungi sindikat naga merah itu. Beritahu mereka bahwa Elian Croft sedang berusaha mencairkan aset besar, tapi ada hambatan dari istrinya. Buat mereka menekan Elian lebih keras. Kau gila, bisik Cassian, meski matanya menyiratkan kekaguman. Kau ingin membuat Elian panik. Orang yang panik akan membuat kesalahan. Aku ingin Elian merasa terhimpit dari dua arah. Di rumah dia harus berakting jadi suami sempurna, di luar dia diteror pembunuh bayaran. Aku ingin melihat mentalnya hancur perlahan sebelum aku menghabisinya secara hukum. Baiklah. Aku punya kontak di dunia bawah yang bisa menyampaikan pesan itu tanpa melacak ke kita. Cassian mengambil kembali amplop itu untuk diamankan. Ngomong-ngomong, hasil lab toksikologi sudah keluar. Positif talium dosis rendah. Dan sidik jari di botol teh itu cocok 100% dengan Lira. Simpan itu. Itu kartu as kita untuk pengadilan nanti. Talia bangkit berdiri. Terima kasih, Cassian. Kau bermain bagus. Hati-hati, Talia. Tikus yang terpojok bisa menggigit dengan nekat. Biarkan dia menggigit. Aku sudah menyiapkan racun untuk gigitannya. Tekanan dari sindikat judi itu bekerja lebih cepat dari dugaan Talia. 2 hari setelah Cassian membocorkan info, Elian pulang dengan wajah tegang. Ada lebam samar di sudut bibirnya yang ia klaim sebagai terbentur pintu mobil. Tapi Talia tahu itu adalah peringatan dari penagih utang. Malam itu, di kamar tidur, Elian memulai aksinya. Talia sedang duduk bersandar di kepala ranjang, membaca buku dengan tangan gemetar, acting. Elian duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan istrinya. Talia, sayang, aku memikirkan masa depan kita. Mulainya, suaranya bergetar. Melihat kondisimu yang semakin lemah, aku takut. Aku takut jika terjadi sesuatu padamu, aset-aset perusahaan akan terkunci oleh birokrasi dan yayasan amal akan terbengkalai. Apa maksudmu, Elian? Tanya Talia polos. Elian mengeluarkan sebuah map biru. Aku sudah berkonsultasi dengan tim legal, bukan tim kantor, tapi spesialis aset keluarga. Mereka menyarankan amandemen surat wasiat. Ini hanya formalitas, untuk memastikan jika, amit-amit, kau pergi, aku memiliki wewenang penuh untuk melanjutkan visimu tanpa dihalangi Dewan Komisaris Tua Bangka itu. Talia mengambil map itu. Isinya persis seperti yang ia duga, penyerahan aset total kepada Elian Croft tanpa syarat. Talia menatap Elian lama. Ia bisa melihat butir keringat dingin di pelipis suaminya. Pria ini sedang ketakutan setengah mati, dikejar waktu jatuh tempo utang. Kau benar, Elian, kata Talia lembut. Wajah Elian cerah seketika. Benarkah? Kau setuju? Tentu saja. Kau suamiku. Siapa lagi yang bisa kupercaya selain kau? Talia mengelus pipi Elian. Tapi, aku tidak bisa menandatanganinya sekarang. Tanganku terlalu kaku karena sarafku terganggu hari ini. Aku bisa bantu pegangkan penanya. Desak Elian, kepanikan mulai bocor dari suaranya. Jangan konyol. Tanda tangan di dokumen hukum harus sempurna, atau nanti digugat komisaris. Tolak Talia halus tapi tegas. Begini saja. Akhir pekan ini adalah libur panjang. Bagaimana kalau kita ke Villa Tebing Utara? Udara laut di sana selalu membuatku merasa lebih baik. Mungkin di sana, dengan ketenangan ombak, tanganku akan cukup stabil untuk menandatangani ini. Elian terdiam sejenak, menimbang-nimbang. Villa Tebing Utara. Lokasi terpencil, tebing curam, tanpa tetangga dalam radius 5 kilometer. Itu lokasi pembunuhan yang jauh lebih sempurna daripada racun lambat. Senyum licik terbit di wajah Elian, yang ia samarkan dengan senyum lega. Ide bagus, sayang. Udara segar pasti bagus untukmu. Kita pergi Jumat ini. Aku akan mengajak Lira juga untuk membantumu. Ya, ajak Lira. Aku butuh dia, kata Talia. Aku butuh dia di sana untuk melihat kehancuranmu, batinnya. Baiklah. Jumat kita berangkat. Dan di sana, kita akan selesaikan semua urusan administrasi ini, lalu kau bisa istirahat dengan tenang. Istirahat dengan tenang.
Frasa eufemisme untuk kematian. Thalia mengangguk, meletakkan map itu di meja nakas. Jebakan sudah dipasang. Umpan telah dimakan. Sehari sebelum keberangkatan ke villa, Thalia meminjam mobil SUV Elian dengan alasan mobilnya sedang diservis dan ia harus ke apotek. Elian mengizinkannya dengan enggan, setelah memastikan tidak ada barang bukti kejahatannya di dalam mobil. Namun, Elian melupakan satu hal, kecerobohan Lira. Saat Thalia membuka laci dashboard untuk mencari tisu, sebuah amplop putih dari rumah sakit meluncur jatuh. Bukan rumah sakit biasa, melainkan klinik obstetrik ginekologi. Thalia membukanya. Sebuah hasil USG. Nama pasien, Lira Faramond. Usia kehamilan, 8 minggu. Thalia menatap gambar janin yang masih berupa gumpalan itu. Tanggal konsepsi cocok dengan waktu Elian, perjalanan bisnis, ke Bali 2 bulan lalu, di mana Lira juga izin cuti untuk liburan bersama teman. Rasa mual yang nyata menghantam Thalia. Bukan karena racun, tapi karena betapa menjijikannya pengkhianatan ini. Mereka tidak hanya ingin membunuhnya, mereka ingin menggantikannya sepenuhnya. Membuat keluarga baru di atas kuburannya, dan dibiayai oleh uang orang tuanya. Thalia menarik napas panjang, menenangkan detak jantungnya. Informasi ini adalah senjata nuklir. Jika diledakkan sekarang, Elian dan Lira akan bersatu melawannya. Tapi jika diledakkan dengan hati-hati, ini bisa membuat mereka saling memangsa. Sore harinya, Thalia duduk di ruang keluarga bersama Lira. Elian belum pulang. "Li, kau kelihatan agak gemuk belakangan ini," komentar Thalia santai sambil membolak-balik majalah mode. "Pipimu lebih berisi. Apa kau sedang stres makan?" Lira tersentak, tangannya refleks menutupi perutnya yang masih rata. "Ah, masa sih, Kak? Mungkin karena aku kurang olahraga." "Hati-hati lo," lanjut Thalia tanpa menatapnya. "Aku baru baca artikel hukum waris. Kau tahu kan, dalam keluarga Faramond, ada klausul moralitas yang dibuat kakek dulu." "Klausul apa?" Suara Lira terdengar waspada. "Bahwa aset keluarga tidak akan pernah bisa jatuh ke tangan keturunan yang lahir di luar nikah, atau hasil perselingkuhan. Bahkan jika diwasiatkan sekalipun, Dewan Komisaris punya hak veto untuk membatalkannya demi menjaga nama baik Faramond." Thalia berbohong. Klausul itu tidak ada. Tapi Lira tidak tahu itu. Wajah Lira memucat. "Benarkah?" "Iya. Jadi kalau misal Elian punya anak dari wanita lain, anak itu tidak akan dapat sepeser pun. Elian juga akan langsung dipecat dari CEO. Kasihan sekali ya, wanita simpanan seperti itu. Sudah berkorban tubuh, tidak dapat apa-apa." Thalia menoleh, menatap Lira tepat di mata. "Untung Elian suami setia. Dan untung kau adik yang baik. Aku tidak bisa membayangkan kalau ada pengkhianat di rumah ini." Lira menelan ludah dengan susah payah. Ketakutan mulai merambat di matanya. Thalia baru saja menanamkan bom waktu di kepala adiknya. Jika anak ini lahir sebelum Elian menguasai harta secara sah, atau jika ketahuan, semuanya sia-sia. Lira kini memiliki motif untuk mendesak Elian lebih cepat. Atau sebaliknya, mulai meragukan apakah Elian benar-benar akan menikahinya setelah Thalia mati. Apakah Elian akan membuangnya demi menjaga warisan? Benih ketidakpercayaan itu telah disebar. Jumat pagi tiba. Langit Jakarta mendung, seolah meramalkan badai yang akan datang. Koper-koper dimasukkan ke dalam bagasi SUV hitam. Elian menyetir, Thalia duduk di sampingnya, dan Lira di kursi belakang. Suasana di dalam mobil tegang, meski musik jazz ringan diputar pelan. "Kau membawa obat-obatmu, Thalia?" tanya Elian saat mereka memasuki jalan tol menuju arah puncak dan terus ke utara menuju pantai tersembunyi. "Tentu. Lira sudah menyiapkannya, kan?" "Sudah, Kak. 1 tas penuh," jawab Lira. Suaranya terdengar kurang antusias dibanding biasanya. Sejak percakapan tentang anak haram itu, Lira menjadi lebih pendiam dan sering menatap Elian dengan tatapan menuntut yang tidak dimengerti pria itu. Perjalanan memakan waktu 4 jam. Menuju villa tebing utara, jalanan semakin sepi dan berkelok. Kiri jalan adalah tebing batu cadas, kanan jalan adalah jurang yang langsung menghadap laut lepas dengan ombak yang ganas menghantam karang. "Indah sekali, ya?"
Gumam Thalia, menatap jurang itu. Tempat yang sempurna untuk mengakhiri segalanya. Elian menoleh tajam. Apa maksudmu? Thalia tersenyum, menoleh padanya dengan tatapan kosong. Maksudku, mengakhiri stres pekerjaan, Elian. Kau ini tegang sekali. Elian tertawa canggung. Ah, ya, tentu saja. Saat mobil berbelok memasuki gerbang villa tua bergaya kolonial itu, Thalia diam-diam meraba ponsel di sakunya. Ia mengirimkan satu pesan singkat berisi share location live kepada Cassian Drax. Pesan itu hanya berisi satu kata sandi yang mereka sepakati, Ragnarok. Di kejauhan, Cassian menerima pesan itu. Ia tidak sendirian. Di belakangnya, dua mobil van berisi tim keamanan swasta, mantan pasukan khusus, dan beberapa penyidik kepolisian yang berhasil ia yakinkan dengan bukti awal, mulai menyalakan mesin. Mereka akan bergerak 1 jam di belakang mobil Elian, memberikan waktu bagi Thalia untuk mendapatkan rekaman pengakuan yang ia butuhkan, tapi cukup dekat untuk menyelamatkannya sebelum eksekusi. Villa tebing utara berdiri megah dan sunyi. Angin laut menderu, menggoyangkan jendela-jendela kayu. Thalia turun dari mobil, menghirup udara asin. Selamat datang di tempat peristirahatan terakhir, bisik batinnya, entah untuk dirinya atau untuk pernikahan busuknya. Elian turun, merangkul bahu Thalia. Cengkeramannya sedikit terlalu kuat. Ayo masuk, sayang. Kita punya akhir pekan yang panjang untuk dilalui. Mereka bertiga masuk ke dalam villa. Pintu utama yang berat tertutup di belakang mereka dengan suara boom yang bergema. Kunci diputar. Permainan kucing dan tikus di ruang tertutup dimulai. Thalia tahu, malam ini salah satu dari mereka tidak akan keluar dari villa ini sebagai orang bebas. Dan ia bersumpah, itu bukan dia. Villa tebing utara adalah bangunan peninggalan kolonial Belanda yang berdiri angkuh di atas promontori berbatu. Dindingnya terbuat dari batu alam yang dingin, dengan jendela-jendela tinggi yang menghadap langsung ke lautan lepas yang sedang mengamuk. Langit di luar sepenuhnya kelabu. Angin menderu menabrak kaca jendela, menciptakan suara siulan yang menyeramkan. Dingin sekali di sini, keluh Lira sambil memeluk lengannya sendiri. Ia baru saja meletakkan tasnya di kamar tamu. Kenapa pemanasnya belum menyala? Sistemnya tua, butuh waktu untuk panas. Jawab Elian, yang sedang sibuk memeriksa pintu belakang. Thalia tahu apa yang sebenarnya ia lakukan. Memeriksa rute pelarian dan memastikan tidak ada CCTV yang aktif. Elian tidak tahu bahwa Thalia telah menyewa tim teknisi swasta 2 hari lalu untuk memasang kamera mikro tersembunyi di setiap sudut ruangan utama, kamera yang kini mentransmisikan gambar real-time ke server cloud aman. Thalia berjalan menuju gramofon antik di sudut ruang tengah. Koleksi piringan hitam ayahnya masih tersimpan rapi di sana. Dengan tenang, ia memilih satu piringan, Danse Macabre karya Camille Saint-Saëns. Jarum gramofon turun. Suara biola yang melengking dan nada yang ganjil memenuhi ruangan besar itu, bersaing dengan suara badai di luar. Musik apa ini, Thalia? Bikin merinding saja, protes Elian, kembali ke ruang tengah. Ia tampak gelisah. Matanya terus melirik jam tangan. Ini musik kesukaan ayah saat beliau sedang merencanakan akuisisi besar. Jawab Thalia tanpa menoleh, menatap perapian yang belum dinyalakan. Beliau bilang, kematian dan bisnis itu mirip. Keduanya butuh ritme yang tepat. Thalia berbalik, menatap suaminya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Kau ingat saat kita kesini 3 tahun lalu, Elian? Saat itu kau berjanji akan menjagaku seumur hidup. Tentu saja aku ingat. Elian tersenyum kaku. Dan aku masih memegang janji itu. Bagus. Karena malam ini aku merasa sangat rapuh. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang jahat sedang mengintai di bayang-bayang villa ini. Lira masuk ke ruangan, mengenakan sweater tebal. Wajahnya pucat. Kak, sinyal ponsel di sini mati total ya? Aku tidak bisa update media sosial. Oh, badai mungkin merusak pemancar di bukit sebelah, kata Thalia santai. Padahal, ia tahu jammer sinyal yang ia pasang di bagasi mobil Elian sedang bekerja. Tidak ada sinyal keluar atau masuk bagi mereka berdua. Tapi ponsel satelit milik Thalia di dalam tasnya aktif sempurna. Nikmati saja detoks digitalnya, Lee. Malam ini hanya ada kita bertiga. Keluarga bahagia.
Talia berjalan menuju dapur. Aku akan memasak makan malam spesial. Steak dengan saus jamur. Jangan ada yang masuk ke dapur, aku ingin ini jadi kejutan. Elian dan Lira bertukar pandang di belakang punggung Talia. Pandangan yang menyeratkan, biarkan dia masak. Itu akan jadi makanan terakhirnya. Setelah makan malam, kita lakukan. Talia tersenyum miring saat memotong daging mentah di dapur. Pisau di tangannya berkilau tajam. Darah daging merembes di talenan. Ia tidak memasukkan racun apapun. Ia tidak perlu racun untuk membunuh mental mereka. Ia hanya butuh ketakutan. Ruang makan villa diterangi oleh lilin-lilin tinggi yang diletakkan Talia di tengah meja panjang dari kayu jati. Listrik belum padam, tapi Talia bersikeras menciptakan suasana romantis. Bayangan lilin menari-nari di dinding batu, menciptakan siluet-siluet raksasa yang menakutkan. Di atas piring, steak tingkat kematangan medium rare terhidang, menyebarkan aroma gurih yang seharusnya menggugah selera. Namun, Elian dan Lira tampak kaku. Ayo dimakan, ajak Talia, memotong dagingnya sendiri dengan gerakan elegan. Ia memasukkan potongan daging ke mulutnya, mengunyah perlahan, lalu menelannya. Enak sekali, dagingnya segar. Elian menatap piringnya curiga. Ia melihat Talia minum dari gelas anggurnya. Apakah dia tahu? Apakah dia meracuni balik? Paranoia mulai bekerja. Kenapa kalian diam saja? Tanya Talia, meletakkan pisau dan garpunya dengan suara denting yang nyaring. Apa kalian takut makanannya beracun? Pertanyaan itu membuat Lira tersedak ludahnya sendiri. Apa? Tentu tidak. Kak, kenapa kakak bicara begitu? Entahlah. Talia mengangkat bahu, matanya menatap tajam ke arah Lira, lalu beralih ke perut adiknya. Hanya saja, belakangan ini banyak berita tentang pengkhianatan keluarga. Istri diracun suami, adik membunuh kakak demi warisan. Dunia ini makin gila, kan? Elian tertawa sumbang, keringat dingin mulai terlihat di dahinya meski ruangan itu dingin. Kau terlalu banyak nonton film kriminal. Sayang, makanlah, Lira. Hormati kakakmu. Dengan tangan gemetar, Elian memotong dagingnya dan memakannya. Lira mengikuti. Mereka makan dalam keheningan yang mencekam, hanya diiringi suara denting garpu dan deru ombak di luar yang makin ganas. Ngomong-ngomong, Elian, Talia memecah keheningan lagi. Aku baru saja mereview laporan keuangan pribadi kita sebelum berangkat. Ada yang aneh. Jantung Elian berhenti berdetak sesaat. Aneh bagaimana? Ada aliran dana mencurigakan. Dan aku dengar rumor tentang perjudian. Utang miliaran. Kau tahu sesuatu tentang itu? Elian meletakkan garpunya keras. Siapa yang memberitahumu omong kosong itu? Itu fitnah pesaing bisnis. Aku harap begitu, desis Talia, suaranya merendah menjadi bisikan berbahaya. Karena jika suamiku ternyata seorang pecundang yang mempertaruhkan uang istrinya di meja judi, aku tidak akan segan-segan menceraikannya dan membiarkan lintah darat memakan bangkainya. Wajah Elian merah padam karena marah dan malu. Lira menatap Elian dengan mata terbelalak. 35 miliar? Elian tidak pernah bilang jumlahnya sebanyak itu, batin Lira. Apakah uang warisan nanti cukup? Atau Elian akan menghabiskannya juga untuk judi? Dan kau, Lira, Talia beralih ke adiknya. Kapan kau berencana mengenalkan pacarmu? Atau ayah dari bayi itu? Lira menjatuhkan gelas anggurnya. Prang! Anggur merah tumpah di taplak meja putih, menyebar seperti noda darah. Babai apa? Lira gagap, wajahnya sepucat kertas. Oh, jangan pura-pura. Insting seorang kakak. Talia tersenyum manis, senyum yang tidak mencapai matanya. Hanya saran, Li. Pastikan laki-laki itu kaya raya. Karena jika dia hanya parasit yang menumpang hidup, kau dan anakmu akan menderita. Talia bangkit berdiri. Ia telah menjatuhkan 2 bom sekaligus. Ia melihat keretakan di mata mereka. Mereka tidak lagi fokus pada rencana pembunuhan. Mereka fokus pada rahasia mereka yang telanjang. Aku mau ke kamar sebentar. Mengambil obat migrainku. Lanjutkan makan kalian, kata Talia, lalu berjalan menaiki tangga yang gelap. Begitu Talia menghilang di kelokan tangga,
Elian mencengkeram lengan Lira. Kau ceroboh. Bagaimana dia bisa tahu? Aku tidak tahu. Kau yang ceroboh soal judi itu. Lira membalas dengan bisikan histeris. Elian, aku takut. Dia tahu semuanya. Kita harus batalkan. Kita pulang saja. Tidak bisa. Desis Elian, matanya liar. Utangku jatuh tempo lusa. Jika kita pulang dan dia menceraikanku, aku mati. Pilihannya hanya dia mati malam ini, atau aku mati lusa. Dan aku memilih hidup. Elian melihat ke arah sekring listrik di dinding dapur. Rencana tetap jalan. Aku akan matikan lampu. Kau tunggu di bawah tangga. Saat dia turun memeriksa sekring, kita dorong dia. Buat seolah dia terpeleset dalam gelap. Tapi, lakukan, Lira, demi anak kita. Elian beranjak menuju kotak sekring. Ia tidak sadar, di lantai atas, Thalia tidak pergi ke kamar tidur. Ia masuk ke ruang kontrol keamanan villa yang tersembunyi di balik lemari perpustakaan, mengenakan sepatu sneakers agar langkahnya tak terdengar, dan memantau mereka lewat layar monitor. Silakan, sayang, bisik Thalia pada layar. Matikan lampunya. Masuklah ke dalam duniaku. Klik. Seluruh villa mendadak gelap gulita. Suara dengung kulkas mati. Kipas angin berhenti berputar. Hanya suara badai di luar yang terdengar makin keras, seolah alam sedang marah. Elian berdiri di dekat kotak sekring, napasnya memburu. Ia memegang sebuah senter taktis yang berat, bisa digunakan sebagai alat penerang sekaligus senjata tumpul. Lira, panggilnya berbisik. Aku di sini. Suara Lira terdengar gemetar dari arah ruang tengah. Bersiaplah. Dia pasti akan turun. Dia benci gelap. Mereka menunggu. 1 menit. 5 menit. 10 menit. Tidak ada suara langkah kaki di tangga. Tidak ada teriakan memanggil nama Elian. Hanya keheningan yang menyesakkan. Kenapa dia tidak turun? Bisik Elian pada dirinya sendiri. Rasa tidak sabar mulai menggerogoti. Ia menyalakan senter, menyorot ke arah tangga. Kosong. Aku akan naik, kata Elian pada Lira. Kau jaga di bawah. Jika dia lari keluar, cegat dia. Elian menaiki tangga perlahan, senternya menyapu kegelapan. Bayangan furnitur terlihat seperti monster yang siap menerkam. Ia menuju kamar tidur utama. Pintunya terbuka sedikit. Elian menendang pintu hingga terbuka lebar, mengarahkan senter ke tempat tidur. Kosong. Spray masih rapi. Tas obat Thalia ada di meja, tapi Thalia tidak ada. Thalia, panggilnya, nadanya campuran antara marah dan takut. Ia memeriksa kamar mandi. Kosong. Ruang ganti. Kosong. Balkon. Kosong. Thalia menghilang. Keringat dingin mengalir di punggung Elian. Villa ini besar, banyak ruangan yang jarang dipakai. Tapi bagaimana mungkin wanita sakit-sakitan bisa bergerak tanpa suara secepat itu? Tiba-tiba, dari lantai bawah, terdengar teriakan Lira. Elian, ada orang di sini. Elian berlari menuruni tangga, hampir terpeleset. Siapa? Di mana? Ia menemukan Lira meringkuk di sudut ruang tengah, menyorotkan senter ponselnya ke arah lorong dapur. Aku melihat bayangan. Jubah putih. Lewat sana, Lira menunjuk dengan tangan gemetar. Elian mengarahkan senternya ke lorong dapur. Kosong. Itu pasti Thalia. Dia mempermainkan kita, geram Elian. Tidak, Elian gerakannya terlalu cepat. Seperti terbang, Lira mulai menangis. Ketakutan akan hal mistis bercampur dengan rasa bersalah membuatnya rapuh. Jangan bodoh. Tidak ada hantu, bentak Elian. Ayo kita cari dia. Kita sisir villa ini ruangan demi ruangan. Mereka bergerak berdua, saling menempel. Villa itu kini terasa seperti labirin. Lorong-lorong terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap lukisan leluhur di dinding seolah menatap mereka dengan mata menuduh. Saat mereka melewati ruang perpustakaan, sebuah buku tebal tiba-tiba jatuh dari rak tertinggi. Brak! Lira menjerit. Elian memutar tubuh, mengarahkan senter. Tidak ada siapa-siapa. Hanya buku yang tergeletak di lantai. Dia ada di sini, bisik Elian.
Dia tahu kita sedang memburunya. Dia sedang bersembunyi. Yang Elian tidak tahu, Thalia tidak bersembunyi. Thalia sedang menggembala mereka. Dengan mengunci beberapa pintu secara elektronik dari ruang kontrol dan membuka pintu lainnya, Thalia mengarahkan mereka menuju satu tempat, ruang tengah utama, tempat di mana konser sesungguhnya akan dimulai. Elian dan Lyra kembali terpojok ke ruang tengah yang luas, karena akses ke sayap barat dan timur terkunci rapat. Pintunya macet. Sialan. Elian memukul pintu kayu jati itu. Apa yang terjadi dengan rumah ini? Tiba-tiba, suara kresek-kresek statis terdengar nyaring dari langit-langit. Sistem interkom villa, yang sudah bertahun-tahun tidak dipakai, menyala. Speaker-speaker tua yang tertanam di setiap sudut ruangan mendesis hidup. Lalu, sebuah rekaman suara terdengar. Jernih, meski ada sedikit gema. Dosisnya harus ditingkatkan, Elian. Dia masih terlalu kuat. Darah Lyra membeku. Itu suaranya. Suaranya sendiri. Sabarlah, sayang. Talium bukan racun instan. Jika dia mati mendadak, polisi akan curiga. Dan itu suara Elian. Elian mematung di tengah ruangan, senternya menyorot liar ke arah speaker di langit-langit. Wajahnya kehilangan semua warna. Percakapan rahasia mereka. Di ruang kerja pribadi. Bagaimana bisa? Aku bosan menunggu. Aku ingin menjadi Nyonya Croft. Aku ingin rumah ini. Rekaman itu terus berputar, mengulang bagian-bagian paling memberatkan. Rencana pembunuhan. Pemalsuan wasiat. Kehamilan. Matikan, teriak Elian pada langit-langit kosong. Matikan, Thalia. Aku tahu kau di sana. Rekaman berhenti. Hening sejenak. Lalu, suara asli Thalia terdengar lewat pengeras suara. Tenang, dingin, dan berwibawa. Seperti suara Tuhan yang menghakimi dari atas. Halo, suamiku. Halo, adikku tersayang. Apakah makan malamnya kurang nikmat sampai kalian harus main petak umpet dalam gelap? Keluar kau, jalang. Raung Elian, rasa takutnya berubah menjadi amarah membabi buta. Ia mencabut pistol revolver yang ia sembunyikan di balik punggungnya sejak tadi, senjata ilegal yang ia beli dari pasar gelap untuk skenario terburuk. Elian, kau bawa pistol? Lyra ternganga mundur. Kau bilang kita hanya akan mendorongnya. Diam kau, bentak Elian. Ia menodongkan pistol ke sekeliling ruangan gelap itu. Wow, pistol, suara Thalia terdengar geli. Kau benar-benar putus asa, Elian. Tapi tahukah kau? Kau bukan satu-satunya yang punya kejutan. Lyra, coba tanya pada calon suamimu. Itu, apa yang dia jaminkan untuk utang judinya? Elian menegang. Jangan dengarkan dia, Lyra. Dia menjaminkan warisanmu, Lyra, lanjut Thalia kejam. Dia berjanji pada lintah darat bahwa bulan depan dia akan melunasi utang dengan uang penjualan aset Faramond. Uang yang seharusnya jadi milikmu dan anakmu. Dia tidak akan menikahimu. Dia akan mengambil uang itu, membayar utangnya, lalu membuangmu seperti sampah. Atau mungkin membunuhmu juga. Bohong, teriak Elian. Lyra menatap Elian, keraguan memenuhi matanya. Elian, benarkah? Kau menjaminkan warisan itu? Dia memanipulasimu, bodoh. Kita di pihak yang sama. Elian mencoba meraih Lyra, tapi Lyra mundur. Benarkah di pihak yang sama? Suara Thalia memotong lagi. Elian, tahukah kau bahwa Lyra punya rencana cadangan? Dia menyimpan sampel racun itu di tasnya. Jika kau tertangkap, dia akan menjadi saksi mahkota dan mengatakan kau yang memaksanya. Dia akan mengorbankanmu demi kebebasannya sendiri. Itu bohong. Thalia mengarangnya. Tapi dalam situasi tekanan tinggi, kebohongan terdengar seperti kebenaran. Elian menatap Lyra dengan tatapan membunuh. Kau mau mengkhianatiku? Tidak. Thalia bohong. Demi Tuhan, Elian. Lyra menangis histeris. Kalian berdua menyedihkan. Suara Thalia berubah tajam. Sekarang, permainannya selesai. Aku menunggu kalian di balkon tebing belakang. Datanglah jika kalian berani. Atau tetaplah di situ sampai polisi datang.
Oh ya, mereka sudah di jalan sejak 1 jam lalu. Clay. Intercom mati. Hanya ada 2 pilihan bagi alien sekarang, kabur atau selesaikan misi. Dengan polisi di jalan, kabur adalah percuma. Satu-satunya jalan keluar adalah membunuh Talia, membuang mayatnya ke laut, dan mengarang cerita bahwa Talia bunuh diri karena depresi sebelum polisi tiba. Ke balkon, perintah alien dingin, menyeret tangan Lyra. Aku tidak mau. Aku mau pulang. Alien menempelkan moncong pistol ke pelipis Lyra. Kita ke balkon. Sekarang. Kau bantu aku lempar dia, atau kau yang kulempar duluan. Lyra terisak. Kakinya lemas, tapi ia tidak punya pilihan. Monster yang sesungguhnya telah menampakkan wujud aslinya. Pintu kaca menuju balkon tebing terbuka lebar. Angin badai langsung menampar wajah mereka. Hujan mulai turun rintik-rintik, membuat lantai batu licin. Di ujung balkon, berdiri sosok Talia. Ia mengenakan jas hujan transparan di atas gaun putihnya, rambutnya berkibar liar tertiup angin. Ia berdiri tepat di tepi pagar pembatas yang rendah, di bawahnya adalah jurang gelap dan suara deburan ombak yang menghantam karang. Talia tidak terlihat takut. Ia terlihat seperti dewi pembalasan dendam. Di tangannya, ia memegang sebuah suar, flare, merah yang belum dinyalakan. Akhirnya datang juga, sapa Talia, suaranya harus berteriak melawan angin. Menjauh dari pagar, Talia, teriak alien, mengacungkan pistolnya. Jarak mereka sekitar 10 meter. Kenapa? Bukankah ini yang kau inginkan? Aku jatuh, mati, dan kau kaya. Talia merentangkan tangannya. Ayo, alien. Tembak aku. Tapi ingat, jika kau menembakku, itu bukan kecelakaan. Itu pembunuhan. Dan kau akan membusuk di penjara Nusa Kambangan. Alien ragu. Rencana awalnya adalah kecelakaan. Tembakan akan merusak skenario itu. Ia menyimpan pistolnya kembali ke pinggang, lalu maju perlahan. Kita bisa bicarakan ini, Talia. Turun dari situ. Jangan mendekat. Talia menyalakan suar di tangannya. Fus. Cahaya merah menyala terang, menerangi wajah-wajah mereka dalam rona darah. 1 langkah lagi, aku lempar suar ini ke wajahmu. Lyra, kepung dia dari kiri. Perintah alien. Lyra bergerak ragu-ragu ke kiri. Ia menangis, air mata bercampur air hujan. Kak Talia, maafkan aku, tolong hentikan ini. Kau memilih jalanmu, Lyra, kata Talia sedih. Kau memilih pria yang akan membunuhmu begitu aku mati. Cukup. Alien menerjang maju. Kesabarannya habis. Ia tidak peduli lagi soal skenario kecelakaan. Ia ingin mencekik wanita itu. Talia melempar suar itu tepat ke kaki alien. Alien melompat kaget, silau sesaat. Dalam detik berharga itu, Talia tidak mundur, melainkan menekan tombol kecil di remote yang ia pegang di tangan kirinya. Lampu sorot berkekuatan tinggi yang dipasang di atap villa tiba-tiba menyala, menyorot langsung ke balkon. Cahaya putih menyilaukan membutakan alien dan Lyra. Bersamaan dengan itu, suara sirine meraung-raung dari arah gerbang depan. Bukan 1, tapi banyak. Polisi, teriak Lyra panik. Mereka benar-benar datang. Alien panik. Ia terjebak. Di depannya Talia, di belakangnya polisi. Insting binatangnya mengambil alih. Ia menarik Lyra, menjadikannya tameng hidup, dan mengarahkan pistol ke kepala Lyra lagi. Jangan bergerak atau kutebak dia, teriak alien pada Talia, meskipun Talia tidak membawa senjata. Talia hanya berdiri diam, menatap mereka dengan tatapan iba yang menghina. Dari pintu balkon, muncul Cassian Drax, diikuti oleh tim taktis bersenjata lengkap. Titik-titik merah laser dari senapan penembak jitu langsung tertuju ke dada dan kepala alien. Jatuhkan senjata, Alien Croft, teriak komandan polisi lewat megafon. Mundur. Aku akan bunuh dia. Alien menyeret Lyra mundur ke arah ujung balkon yang lain, menjauhi Talia. Alien, jangan. Ini anakmu, jerit Lyra. Persetan dengan anak itu. Talia melangkah maju 1 langkah. Alien, menyerahlah. Kau sudah kalah. Rekaman itu sudah terkirim ke cloud.
Utang judimu sudah diketahui polisi. Kau tidak punya apa-apa lagi. Aku masih punya nyawa jalang ini. Saat Elian lengah karena berteriak pada Thalia, Lyra melakukan satu hal yang tak terduga. Kemarahan karena disebut persetan, demi anak yang dikandungnya memberinya kekuatan. Lyra menggigit lengan Elian sekuat tenaga. ARGH. Elian berteriak kesakitan, cengkeramannya melonggar. Lyra menyikut perut Elian dan mendorongnya menjauh. Elian terhuyung ke belakang, tumitnya menabrak pagar pembatas yang rendah dan licin karena lumut dan hujan. Ia melambaikan tangan, mencoba meraih keseimbangan. Matanya bertatapan dengan Thalia untuk terakhir kalinya. Tatapan memohon. Tapi Thalia tidak bergerak. Elian tergelincir. Tubuhnya meluncur melewati pagar pembatas. Tidak ada teriakan panjang. Hanya suara tubuh menghantam semak-semak tebal di lereng tebing. Bukan jatuh ke laut, tapi jatuh ke teras tebing sekitar 5 meter di bawah. Cukup untuk mematahkan tulang, tapi tidak cukup untuk membunuh instan. Lyra jatuh terduduk, menangis histeris. Polisi segera menyerbu masuk, mengamankan Lyra dan melihat ke bawah tebing untuk mengevakuasi Elian yang mengerang kesakitan. Thalia berdiri tegak, membiarkan hujan membasahi wajahnya, membersihkan air mata palsu dan riasannya. Cassian menghampirinya, memayungi Thalia dengan jaketnya. "Kau baik-baik saja?" tanya Cassian. Thalia menatap ke bawah, ke arah tubuh suaminya yang sedang ditarik polisi. "Aku lebih dari baik, Cassian," jawabnya datar. "Bagian yang sulit sudah selesai. Sekarang, tinggal membersihkan sisa-sisanya." Thalia berbalik, meninggalkan balkon itu tanpa menoleh lagi pada adiknya yang sedang diborgol polisi. Berita itu meledak seperti bom atom di kawah media nasional. Skandal berdarah keluarga Faramond, suami dan adik ipar terlibat percobaan pembunuhan berencana terhadap pewaris farmasi. Wajah Elian Croft dan Lyra Faramond terpampang di setiap halaman depan koran, layar televisi, dan lini masa media sosial. Bukan sebagai sosialita terhormat, melainkan sebagai kriminal dengan rompi oranye tahanan. Elian tidak langsung masuk sel. Ia dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Polri Kramat Jati dengan penjagaan ketat. Jatuh dari ketinggian 5 meter di Villa Tebing Utara, membuatnya mengalami patah tulang kering di kedua kaki dan retak tulang rusuk. Namun, rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan rasa sakit melihat kejatuhan harga dirinya. Setiap kali ia membuka mata, ia tidak melihat pelayan yang membawakan anggur, melainkan polisi bersenjata laras panjang yang menatapnya dengan jijik. Tangannya diborgol keranjang besi. "Lepaskan ini, aku korban." "Dia yang mendorongku," teriak Elian saat perawat mengganti infusnya. "Simpan suaramu untuk pengadilan, Tuan Croft," jawab perawat itu dingin, tanpa sedikit pun rasa simpati. Sementara itu, Lyra meringkuk di lantai sel tahanan wanita Polda Metro Jaya. Tidak ada kasur empuk, tidak ada skincare malam, tidak ada AC. Hanya bau apek, toilet jongkok terbuka, dan tatapan bermusuhan dari tahanan lain. Kehamilannya membuatnya ditempatkan di sel khusus. Tapi itu tidak mengurangi penderitaan mentalnya. Lyra menangis tanpa henti selama 24 jam pertama. Ia memanggil nama Thalia, memohon ampun, lalu memanggil nama Elian, memaki pria itu. Di sisi lain kota, di lobi Menara Faramond, Thalia berdiri di depan podium yang dikerumuni ratusan wartawan. Ia mengenakan gaun hitam sederhana tanpa perhiasan, wajahnya dipoles makeup tipis yang menonjolkan kesan korban yang tabah. "Saya sangat terpukul." Suara Thalia terdengar parau namun stabil, akting yang sempurna. "Dua orang yang paling saya percayai di dunia ini, ternyata menginginkan kematian saya demi harta. Saya bersyukur Tuhan masih melindungi saya. Sekarang, saya serahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwajib. Faramond Group akan tetap beroperasi seperti biasa di bawah kendali penuh saya." Lampu kilat kamera membanjiri wajahnya. Publik bersorak. Saham Faramond yang sempat anjlok di pembukaan pasar, tiba-tiba meroket naik menjelang penutupan. Investor menyukai narasi wanita besi. Thalia tidak hancur, dia justru menjadi ikon kekuatan. Di belakang panggung, Cassian Drax menunggu dengan tablet berisi data sentimen publik. 98% positif untukmu, Thalia. Netizen menyebutmu Queen of Survivor.
Dan pengacara Elian baru saja mundur, karena tidak mau dibayar dengan janji warisan yang tidak akan pernah cair. Talia menghapus air mata palsunya dengan tisu, ekspresinya berubah datar seketika. Bagus. Pastikan Elian hanya mendapat pengacara publik yang tidak kompeten. Aku ingin dia merasa sendirian. Taktik prisoner S dilema adalah strategi klasik. Pisahkan dua tersangka, buat mereka merasa rekannya telah berkhianat, dan tawarkan jalan keluar bagi siapa yang bicara duluan. Cassian masuk ke ruang interogasi tempat Lyra ditahan. Gadis itu terlihat kacau. Rambutnya berminyak, matanya bengkak. Saat melihat Cassian, dia langsung berdiri. Cassian, tolong aku. Aku hanya disuruh Elian. Aku diancam. Cassian duduk tenang, membuka berkas di meja. Lyra, kau tahu ancaman hukuman untuk percobaan pembunuhan berencana? 20 tahun. Atau seumur hidup. Anakmu akan lahir di penjara, diambil oleh dinas sosial, dan kau baru akan melihatnya lagi saat dia sudah dewasa dan membencimu. Lyra gemetar hebat. Tidak, jangan ambil anakku. Elian baru saja memberikan pernyataan di ruang sebelah. Bohong Cassian dengan wajah datar yang meyakinkan. Dia bilang ide racun itu darimu. Dia bilang kau yang terobsesi menjadi Nyonya Croft dan mendesaknya. Dia bahkan menyerahkan bukti chat di mana kau memintanya mencarikan talium. Itu bohong. Jerit Lyra histeris. Dia yang cari talium. Dia yang punya utang judi. Aku punya buktinya. Aku simpan struk pembelian bahan kimia itu di kotak sepatuku di apartemen. Cassian tersenyum tipis. Oh, kau punya bukti fisik yang mengaitkan Elian langsung dengan racun itu. Iya. Ambil itu. Jadikan itu bukti. Elian otaknya. Aku hanya ikut-ikutan karena cinta buta. Lyra menangis, menjual kekasihnya demi harapan semu. Di ruangan lain, taktik serupa diterapkan pada Elian. Istrimu maaf, adik iparmu, Lyra, sedang bernyanyi seperti burung kenari, kata penyidik polisi yang sudah dibriefing oleh Cassian. Dia menyerahkan bukti struk pembelian racun atas namamu. Dia juga mengaku kau memaksanya ikut ke villa untuk membunuh Talia. Elian, yang berbaring di brankar medis dengan kaki digips, mengepalkan tangannya hingga buku-bukunya memutih. Dasar pelacur kecil pengkhianat, desisnya. Dia bilang kau yang merencanakan semuanya demi bayar utang judi. Dia yang ingin harta itu, bantah Elian berapi-api. Dia yang menuang racun ke teh Talia setiap hari. Sidik jarinya ada di botol itu. Kan? Cek saja. Aku tidak pernah menyentuh racun itu secara langsung. Aku hanya membiarkannya terjadi. Itu kelalaian, bukan pembunuhan. Elian berusaha cuci tangan, menimpakan beban eksekusi pada Lyra. Terima kasih atas konfirmasinya, Tuan Croft, kata penyidik. Pengakuan kalian berdua sudah cukup untuk mengunci pintu sel selamanya. Rekaman interogasi itu sampai ke tangan Talia malam harinya. Ia menontonnya sambil menyesap wine mahal di penthouse-nya. Melihat bagaimana cinta membara antara Elian dan Lyra berubah menjadi kebencian murni dalam hitungan hari, adalah hiburan terbaik baginya. Mereka saling mangsa, mencabik-cabik satu sama lain demi menyelamatkan diri sendiri. Cinta sejati, gumam Talia sarkastis. Hanya bertahan sampai hukum datang mengetuk. 3 bulan kemudian, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipadati pengunjung. Ini adalah sidang abad ini. Ruang sidang penuh sesak. Di kursi terdakwa, Elian duduk di kursi roda, tampak kurus dan tua. Lyra duduk di sebelahnya, perutnya mulai membuncit, wajahnya tertunduk malu. Mereka dipisahkan oleh 2 petugas polisi dan tidak saling memandang. Jaksa penuntut umum, yang dibantu data lengkap dari tim Cassian, membuka sidang dengan serangan telak. Yang mulia, kasus ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah konspirasi dingin dan terukur untuk menghabisi nyawa seseorang demi uang. Satu persatu bukti digelar. Hasil lab toksikologi Talia, positif talium. Botol teh dengan sidik jari Lyra. Rekaman suara dari villa yang mengerikan itu diputar ulang. Suara Elian yang dingin membahas kematian Talia menggema di ruang sidang yang hening. Bunuh dia sebelum ulang tahunku, itu hadiah yang kuminta.
Suara Lira di rekaman itu membuat pengunjung sidang mendesah jijik. Lira menutup telinganya, menangis. Lalu, Thalia dipanggil sebagai saksi korban. Ia berjalan menuju kursi saksi dengan langkah tegap. Ia menatap Elian. Tatapan Thalia bukan tatapan korban yang ketakutan, melainkan tatapan predator puncak. Saudara saksi, bisa jelaskan apa yang Anda rasakan saat mengetahui suami dan adik Anda merencanakan ini? Tanya jaksa. Saya merasa bodoh, jawab Thalia tenang. Saya mencintai mereka dengan tulus. Saya memberikan Elian posisi, kehormatan, dan akses ke dunia yang tidak pernah bisa ia capai sendiri. Saya memberikan Lira rumah dan keluarga. Tapi ternyata, keserakahan manusia tidak memiliki dasar. Pengacara publik Elian mencoba membela dengan argumen lemah. Keberatan, Yang Mulia. Klien saya berada di bawah tekanan utang yang mengancam nyawanya. Dia bertindak di bawah duress, paksaan. Cassian, yang duduk di bangku penonton baris depan, memberi kode pada jaksa. Jaksa tersenyum. Tekanan utang? Mari kita bicara soal itu. Layar proyektor menampilkan bukti transfer dan catatan utang Elian pada sindikat judi online. Terdakwa Elian Croft menghabiskan 35 miliar rupiah untuk judi dalam waktu 1 tahun. Ini bukan paksaan. Ini gaya hidup hedonis. Dan untuk membiayai ini, dia menjaminkan warisan yang belum menjadi miliknya. Jaksa kemudian menoleh ke Lira. Dan terdakwa Lira, Anda hamil anak terdakwa Elian, benar? Lira mengangguk lemah. Apakah Anda tahu bahwa terdakwa Elian menjaminkan hak waris Anda dan calon anak Anda ke lintah darat? Lira mendongak, menatap Elian dengan kebencian baru. Saya baru tahu di villa. Jadi motif cinta yang Anda klaim itu palsu. Anda berdua hanya parasit yang saling menumpang. Tutup jaksa dengan kejam. Momen puncak terjadi saat Elian diberi kesempatan bicara terakhir. Ia mencoba memanipulasi Thalia. Thalia. Suaranya serak. Aku minta maaf. Aku hilaf. Aku masih mencintaimu. Ingatlah 5 tahun kita. Jangan biarkan aku membusuk di sini. Thalia menatapnya lurus. Ia mendekatkan mikrofon ke bibirnya. Elian, 5 tahun itu adalah ilusi. Kau tidak mencintaiku. Kau mencintai uangku. Dan kabar buruk untukmu, aku sudah mengajukan pembatalan pernikahan atas dasar penipuan. Kau bukan lagi suamiku. Kau hanya orang asing yang mencoba membunuhku. Ketukan palu hakim menutup sidang hari itu. Nasib mereka sudah disegel. Hari pembacaan vonis. Langit Jakarta cerah, kontras dengan suasana suram di kursi terdakwa. Hakim ketua, seorang wanita parubaya dengan wajah tegas, membacakan putusan setebal 200 halaman. Menimbang, mengingat, mengadili, suara hakim menggelegar. 1. Menyatakan terdakwa Elian Croft dan terdakwa 2 Lira Faramon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Elian Croft dengan pidana penjara selama 20 tahun. Elian terkulai lemas di kursi rodanya. 20 tahun. Ia baru akan keluar saat usianya 52 tahun, miskin, dan cacat. 3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Lira Faramon dengan pidana penjara selama 15 tahun. Tangis Lira pecah. Hukuman yang sedikit lebih ringan karena ia kooperatif dan sedang hamil, tapi tetap saja masa mudanya habis di balik jeruji. 4. Mencabut seluruh hak waris terdakwa 2 Lira Faramon dari keluarga Faramon dan membebankan biaya restitusi sebesar 50 miliar rupiah kepada para terdakwa. Palu diketuk 3 kali. To. Namun, hukuman sesungguhnya bagi Elian bukan penjara. Saat ia digiring keluar ruang sidang menuju mobil tahanan, di kerumunan massa, ia melihat seseorang. Seorang pria berjaket kulit hitam dengan tato naga samar di lehernya. Pria itu menatap Elian, lalu membuat gerakan menggorok leher dengan jarinya. Itu adalah utusan naga merah. Elian menyadari dengan horor yang membekukan darah, penjara tidak akan menyelamatkannya. Utang judinya belum lunas. Sindikat itu punya orang di dalam penjara. Hari-harinya di dalam sana akan menjadi neraka dunia. Dia akan disiksa, diperas,
dan dihantui ketakutan setiap detik selama 20 tahun ke depan. Tidak. Jangan bawa aku. Elian berteriak histeris saat polisi mendorong kursi rodanya ke mobil tahanan. Biarkan aku di sel isolasi. Jangan campur aku dengan tahanan lain. Tolong. Tidak ada yang mendengar. Pintu besi mobil tahanan ditutup. Sementara itu, Lira dibawa ke mobil terpisah. Dia memegang perutnya. Dia menyadari nasib anaknya. Anak itu akan lahir di klinik penjara, lalu diserahkan ke panti asuhan negara, karena tidak ada keluarga Faramond yang mau menerimanya. Talia sudah memastikan itu. Anak dari pengkhianat tidak akan pernah menginjakan kaki di Mansion Faramond. Talia melihat iring-iringan mobil tahanan itu pergi dari balik jendela mobil mewahnya. Ia tidak merasa sedih. Ia merasa bersih. Seperti baru saja membuang sampah yang sudah terlalu lama membusuk di dalam rumah. Jalan, Pak, perintah Talia pada sopirnya. Kita ke kantor. 1 tahun kemudian, Mansion Faramond telah direnovasi total. Semua perabot yang pernah disentuh Elian atau Lira sudah dibakar atau disumbangkan. Dinding-dinding dicat ulang dengan warna yang lebih hangat. Taman belakang tempat Talia pernah muntah karena sakit hati, kini diubah menjadi rumah kaca berisi anggrek langka. Talia duduk di ruang kerjanya, ruang yang dulu dipakai Elian untuk berselingkuh. Sekarang ruangan itu bersih, modern, dan berwibawa. Di layar komputernya, laporan tahunan Faramond Group menunjukkan keuntungan tertinggi dalam 1 dekade. Di bawah kepemimpinan tunggal Talia, perusahaan berekspansi ke pasar Eropa. Ia memecat semua kroni Elian, membersihkan manajemen dari orang-orang tidak kompeten, dan membangun budaya perusahaan baru yang transparan namun disiplin. Ada ketukan di pintu. Masuk, kata Talia. Cassian Drax masuk. Penampilannya sudah berubah. Tidak lagi kemeja lusuh dan kacamata tebal yang retak. Ia kini mengenakan setelan jas tailor-made Italia yang pas di tubuhnya, rambutnya tertata rapi. Ia kini adalah managing partner di firma hukum Faramond Drax, serta orang kepercayaan nomor 1 Talia. Berkas akuisisi biotek sudah siap ditandatangani. Ibu CEO, kata Cassian sambil tersenyum, meletakkan map di meja. Terima kasih, Cassian. Dan berhentilah memanggilku Ibu CEO kalau kita sedang berdua. Cassian duduk di kursi depan meja Talia. Ada kabar dari dalam. Elian baru saja masuk klinik penjara lagi. Patah tulang rusuk. Katanya, terjatuh di kamar mandi, tapi kita tahu itu ulah teman sekamarnya yang menagih bunga. Talia tidak berkedip. Biarkan saja. Selama dia masih bernapas, itu hukuman yang pantas. Bagaimana dengan Lira? Dia melahirkan 2 bulan lalu. Bayi laki-laki. Langsung diserahkan ke dinas sosial. Lira mengalami depresi berat dan dipindahkan ke bangsal psikiatri rutan. Talia menghela napas pelan. Ada sedikit rasa pilu, tapi ia segera menepisnya. Lira memilih jalannya sendiri. Cukup soal mereka. Mereka adalah masa lalu, kata Talia tegas. Ia berdiri, berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke Cakrawala Jakarta. Kau tahu, Cassian. Dulu aku pikir aku butuh pendamping untuk menjadi kuat. Aku pikir aku butuh Elian untuk meneruskan warisan ayah. Cassian ikut berdiri di samping Talia, menjaga jarak sopan namun cukup dekat untuk merasakan kehangatan satu sama lain. Dan sekarang aku tahu. Aku adalah warisan itu sendiri. Aku tidak butuh raja untuk menjadi ratu. Talia menoleh pada Cassian. Ada kilatan lembut di matanya yang selama ini dingin. Hubungan mereka selama setahun ini profesional, namun tumbuh rasa saling menghormati yang dalam. Cassian adalah satu-satunya pria yang melihatnya saat ia hancur dan membantunya menyusun kembali kepingan dirinya, tanpa meminta imbalan tubuh atau harta. Tapi, lanjut Talia, menyentuh lengan Cassian pelan. Setiap ratu butuh penasihat yang setia. Dan mungkin teman untuk makan malam. Cassian tersenyum tulus. Saya tahu restoran Italia yang enak. Tidak ada racun, saya jamin. Talia tertawa. Tawa yang lepas dan ringan, suara yang sudah lama hilang dari Mansion Faramond. Ayo pergi, Cassian. Dunia tidak akan menaklukkan dirinya sendiri. Mereka berjalan keluar ruangan,
meninggalkan bayang-bayang masa lalu di belakang. Di atas meja kerja, bingkai foto pernikahan Thalia dan Elian sudah tidak ada. Gantinya adalah sebuah patung kecil Dewi Themis, Dewi Keadilan, yang memegang timbangan dan pedang. Keadilan telah ditegakkan. Istana pasir telah runtuh, dan di atas puing-puingnya, Thalia Faramon membangun benteng yang tak akan pernah bisa ditembus lagi.